seorang Jenderal Erik Olson dari AS, Letnan Kolonel John Bailey dari Inggris, dan 4 instruktur NATO menyerah tanpa syarat di pabrik Azovstal, Mariupol, Ukraina. Hal ini menyusul kawasan pabrik baja itu telah dibebaskan Rusia pada Jumat 20 Mei atau Sabtu 21 Mei 2022, waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribunnews.com, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembebasan pabrik baja itu. Diungkapkan setidaknya ada sebanyak 2.400 tentara dan militer meletakkan senjata, lantas mereka menyerahkan diri tanpa syarat, termasuk Jenderal Erik Olson, perwira bintang 4 AS. Ada juga Letnan Kolonel John Bailey dari Inggris dan 4 instruktur NATO. Dari pihak AS belum mengonfirmasi terkait keadaan Olson, namun beredar foto Olson mengenakan seragam tempur dan topi militer Ukraina. Tampak wajahnya kurus berjalan menunduk. Bersama tentara Ukraina lainnya, ia berjalan di belakang prajurit Rusia bersenjata yang di rompi anti pelurunya dipasangi simbol Z. Selain itu, Komandan Brigade 36 Marinir Ukraina Sergei Volinsky juga menyerah. Kini nasibnya masih ditahan pasukan Rusia. Tak hanya itu, ada 2 pemimpin Brigade Neo-Nazi Azov di Mariupol, Denis Prokopenko, Radias sebagai komandan batalion juga sudah diamankan. Prokopenko ditahan bersama wakilnya Sviatoslav Palamargalina. Mereka dibawa menggunakan kendaraan lapis baja. Pasukan Rusia lantas dipindahkan ke lokasi penahanan khusus. Sebagaimana informasi sebelumnya, pabrik baja itu menjadi target Rusia selama berminggu-minggu penyerangan ke pabrik di Mariupol itu berlangsung. Hingga akhirnya semua tentara dan pejuang Ukraina menyerah dan dievakuasi oleh pasukan Rusia. Mariupol berhasil direbut Rusia. Anggota terakhir Neo-Nazi Batalion Azov Ukraina telah menyerah kepada pasukan Rusia. Apa kunci kemenangan ini? Seluruh wilayah kompleks pabrik Azovstal di Mariupol telah dibebaskan. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat, seperti dikutip dari RT. Lebih dari 2.400 orang terkepung di dalam selama hampir sebulan, termasuk prajurit Ukraina dan anggota unit Neo-Nazi Azov, telah meletakkan senjata dan menyerah. Kelompok terakhir dari 531 militer menyerah hari ini, kata juru bicara militer Rusia, Mayor Jenderal Igor Konasenkov, dalam sebuah pernyataan. Dia menambahkan bahwa total 2.439 Nazi Azov dan prajurit Ukraina telah meletakkan senjata mereka sejak 16 Mei dan bahwa seluruh kompleks Azovstal sekarang berada di bawah kendali angkatan bersenjata Rusia. Azov dan sisa pasukan reguler Ukraina mundur ke pabrik baja yang luas di pantai Mariupol, di mana mereka benar-benar dikepung pada 21 April. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan militer untuk tidak menyerbu kompleks itu, tetapi memblokadenya agar seekor lalat bisa masuk ke dalam dan memaksa para militer untuk menyerah. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberitahu Putin pada hari Jumat tentang keberhasilan menyelesaikan operasi, kata Konasenkov. Dia juga mengatakan bahwa komandan Azov harus diangkut dengan mobil lapis baja untuk keselamatannya. Apa yang disebut komandan Nazi Azov dibawa pergi dari pabrik dengan mobil lapis baja khusus karena kebencian penduduk Mariupol dan keinginan mereka untuk membalas dendam terhadapnya atas berbagai kekejaman. Dalam sebuah video yang dirilis di media sosial pada hari sebelumnya, Komandan Azov Sviatoslav Kalida Pelamar membantah dia telah meninggalkan pabrik dan mengatakan dia sedang melakukan operasi tertentu yang rinciannya tidak bisa dia ungkapkan. Pelamar berterima kasih kepada dunia dan Ukraina atas dukungannya dan menandatangani dengan sampai jumpa. Setelah kelompok pertama gerilyawan menyerah pada hari Senin, pemerintah di Kiev mengumumkan berakhirnya operasi tempur di Mariupol dan mengatakan telah memerintahkan pasukan Azovstal untuk menyelamatkan nyawa mereka. Presiden Volodymyr Zelensky secara pribadi mengatakan pada 18 Mei bahwa misi evakuasi dari Azovstal sedang diawasi oleh perwira militer dan intelijen kami dengan melibatkan mediator internasional paling berpengaruh. Baik Ukraina dan sebagian besar media barat menghindari kata menyerah, bahkan ketika militer Rusia menerbitkan video yang dengan jelas menunjukkan para militan meletakkan senjata mereka. Evakuasi anggota batalion Azov. Sebelum anggota terakhir batalion Azov menyerah, mereka yang masih bercokol dalam jumlah yang tidak diketahui di pabrik baja Azovstal di Mariupol mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka sedang mengevakuasi yang tewas setelah Kiev memerintahkan ratusan anak buahnya untuk menyerah untuk menyelamatkan nyawa. Komandan militer yang lebih tinggi memberi perintah untuk menyelamatkan nyawa para prajurit garnison kami dan untuk berhenti mempertahankan kota, tegas Komandan Resimen Denis Prokopenko dalam sebuah video di Telegram perban besar di lengan kanannya dan lengan kiri yang bengkak dari apa yang tampak seperti ruang bawah tanah. Setelah evakuasi warga sipil dan kemudian ratusan tentara Ukraina de facto ditawan oleh Rusia, proses berlanjut untuk mengevakuasi mayat tentara yang terbunuh, tambah komandan resimen elit yang didirikan oleh nasionalis Ukraina yang membela Azovstal bersama unit fusilier laut. Saya berharap segera keluarga dan seluruh Ukraina dapat menguburkan para pejuang mereka dengan terhormat, kemuliaan bagi Ukraina, pungkasnya,
Kantong terakhir perlawanan Ukraina di kota ini, kompleks metalurgi besar dengan labirin galeri bawah tanah yang digali di era Soviet adalah kantong terakhir perlawanan Ukraina di kota pelabuhan di Laut Azov ini, yang dibom secara besar-besaran oleh Rusia. Pertahanan sengit situs tersebut mengakibatkan jumlah korban militer yang tidak diketahui. Sebelumnya pada hari itu, Kementerian Pertahanan Rusia yang pasukannya sekarang menguasai kota itu mengatakan 1.908 tentara Ukraina dari Azovstal telah menjadi tawanan sejak Senin. Moskow merilis gambar yang menunjukkan sekelompok pria dengan perlengkapan tempur muncul dari pabrik baja, beberapa dengan kruk atau perban. Setelah pertempuran panjang yang telah menjadi simbol perlawanan Ukraina terhadap invasi Rusia. Menurut Kiev, kota yang mati syahid itu 90% hancur dan sedikitnya 20.000 orang tewas. Kiev tidak berbicara tentang penyerahan diri di Azovstal, tetapi tentang menyelamatkan pahlawan kita dengan dukungan internasional. Dalam kata-kata Presiden Volodymyr Zelensky pada Kamis malam, Ukraina ingin mengatur pertukaran tawanan perang, tetapi Rusia telah mengumumkan secara implisit menargetkan resimen Azov bahwa mereka menganggap beberapa dari mereka sebagai pejuang neo-Nazi. Dalam sebuah pernyataan, Komite Internasional Palang Merah ICRC mengingatkan bahwa Konvensi Jenewa mengharuskan pihak yang berperang untuk memberikan akses penuh kepada tawanan perang di manapun mereka ditahan, termasuk memberitahu keluarga. Banyak di antaranya masih kekurangan jawaban.